Kelihatan nggak gambarnya? Jelas nggak? Nggak bergerak juga, Bu. Gambar kebo sekarang nggak kelihatan. Enggak, masih foto yang Kenapa ya? Sinyal kalian kali. Di saya jalan tuh. Yang pada gotong kebo nggak kelihatan. nggak kelihatan, Bu. Anda juga sama ya? Yang iring-iringan orang gotong itu keranda jenazah besar ke sawah nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Bu. Nggak gerak. Nggak gerak, Bu. Nggak gerak. Ya sudah saya stop screen dulu. Tapi kalian dengar suara ya? Oke. Kayak gini repotnya kalau offline kan. Kalau online kita susah mau ini. Saya nggak ngerti sinyal atau apa. Padahal sinyal saya kuat. Kuat sekali di sini. Kalau kamu bantu ya harus buka YouTube. Susah lagi nyari. Udah buka? Gufron ya? Gufron, saya kasih akses ya. Tapi udah mau ini kok, nanti lagi aja kalau gitu. Udah mau selesai kok. Saya tetap jadiin kamu co-host. Karena kita udah 2 video. 2 video yang pertama, tadi kita udah lihat tradisi yang ada di Toraja. Ini apa? The Legacy. Yang Rambu Solo. Banyak sih, mana aja. Yang penting namanya. Kamu malah nggak gerak nih. Oh ya, ini boleh. Ya, tadi. Langsung prosesi orang ngangkut itu. Ya. Ya, ini iring-iringan orang nih, kelihatan nih. Tapi ini beda videonya. Orang bawah, tapi yang enggak. Kalian sambil perhatiin itu ya, iring-iringan orang, warga, semuanya. Mestinya sejak dari awalnya nggak kepot. Nah, ini mulainya ada nih. Agak di skip lagi, Gufron. Di skip, agak di skip. Ya. Oke, yang penting kelihatan ya iring-iringannya. Oke, skip lagi. Aduh, seragamnya. Aduh. Oke, skip aja, skip. Ini BABI ya. Oke, skip. Oke, skip. Oke, skip. Skip. Ya, skip. Nah, sampai di sini.
skip. Oke, close. Sekarang klik lagi yang sinoman yang tadi yang saya nggak bisa. Klik sinomannya. Itu mewakili tradisi yang ada di Toraja ya. Kita sekarang lihat tradisi yang ada di Jawa. Coba sinoman atau apa tadi itu? Sinoman. Ya, boleh itu. Wah, ini mah yang tadi itu biduan ya. Jangan yang ini nih, yang pertama yang saya aja. Sinoman. Yang itu yang bawah aja. Agak ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ya, ini. Agak di skip tuh, Bron. Di Halo skip. teman-teman semua. Ya, di skip. Nah, ini yang tadi saya setel nih. Rewang itu Ya, sendiri sebagai bukti paling yang nyata gambar di akan ya, guyup dan rukunnya stop. warga Yang di apa? Yang lagi pada di dapur. Ya udah nggak apa-apa, lanjut. pedesaan Stop, begitu ya stop. teman-teman. Dan bahkan tidak jarang Oke. banyak pekerja luar kota rela mudik hanya untuk rewang di acara pernikahan Oke, tetangga begitu. Stop dulu, skip dulu, stop. Nah, tadi disebutnya apa namanya? Ada dua kata tuh yang tradisi yang dilestarikan. Satu sinoman, yang kedua rewang. Rewang ya. Dan tampak gambarnya di situ lagi pada ngapain ya di kampung ya. Oke, lanjut, skip. Boleh lanjut. Jangan yang pas makan-makannya, jadi lapar nih Gufron. Ya, agak lanjut. Ini tradisi mana tadi katanya Sragen ya? Apa? Hah? Tradisi mana? Oh, Wonogiri. Di antara kalian ada Wonogiri nggak? Punya nggak tradisi kayak gini? Nggak sama. Sinoman ya. Namanya apa? Sinoman atau rewangan? Oke, next project. Ini kalian kan sebentar lagi libur mudik ya. Masing-masing dapat tugas dari saya. Nanti juga saya ini WA close ya. Tradisi kerjasama apa yang dilestarikan atau sampai saat ini masih dijalankan oleh masyarakat asal Anda. Misalnya kalian aslinya dari tadi itu Gunung Kidul, ada yang Wonogiri, ada yang dari Banten misalnya, ada yang dari Toraja misalnya, ada yang dari mana. Kalian ceritakan itu nama tradisinya apa, sejarahnya gimana, nanti saya tulis itunya, sejarahnya gimana, terus apa yang dilakukan dalam kegiatan tersebut apa. Nah, kita ingat saat ini kita akan bahas tentang landasan satu teori, yang kemudian agama, yang ketiga adalah budaya. Nah, ini untuk memperkuat kita dalam RPS yang 2 pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa social work with groups ya, praktek pekerjaan sosial dengan kelompok itu bukan sesuatu yang baru di masyarakat kita. Bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang itu tuh milik Peksos. Tapi Peksos adalah bagian yang turut melestarikan tradisi yang ada karena kita bagian dari masyarakat. Nah, tentang bagaimana caranya kita masuk dalam lingkup tadi itu activity, yang kedua profesi gitu. Ini relevan saat kita masuk mendalami atau menjalankan profesi pekerjaan sosial atau pekerja sosial di masyarakat, gitu ya. Tadi adalah salah satu atau 2 cuplikan dari bahwa apa istilahnya? Bahwa kerja kelompok itu bukan sesuatu yang baru, itu tuh sesuatu yang alami juga. Di semua masyarakat punya tradisi.
Yang pasti biasanya eventnya nampak dari dua. Hah? Your free meeting will end in 10 minutes. Nggak paham saya nih. Biasanya 2 jam saya. Waduh. Nanti saya coba tanya ke Bukabak ya. Kalau 10 in 10 minute habis berarti nanti pakai terpaksa Gmeet ya. Nanti saya lanjutkan pakai Google Meet ya. Kita coba lanjutkan ya. Coba kita manfaatkan 10 menit ini. Nanti baru saya share PPT-nya. Kenapa ada remindernya gitu? Kok ada free itunya? Jangan-jangan habis. Pak Wadet Sihab, Pak, kita udah nggak dibayarin ya Zoom oleh universitas? Oh, pantes ya, malu saya. Berarti kita udah nggak dapat fasilitas Zoom. Oh, pantes saya ini dapat reminder cuma 10 menit. Waduh. Ya sudah, coba saya manfaatin itu ya dalam waktu ini. Kalau tiba-tiba mati Zoom-nya, nanti saya coba akan buat Google Meet atau Google Classroom atau enggak nanti voice note terpaksa. Eh, atau ada yang minta tolong, Gufron atau siapa? Atau siapa yang mau bantu saya? Bikin langsung link Jimit ya, sehingga pas ini mati udah langsung bisa saya join ya kita semua ya. Gitu ya. Coba saya pengen ngetes juga Zoom free saya. Waduh, selama ini kita dimanjakan berjam-jam menggunakan fasilitas Zoom karena memang edaran rektornya kita udah nggak boleh Zoom, kita harus offline, harus tidak boleh online. Tapi karena bulan puasa negosiasi lah, kita saling menghormati aja karena ya kita kadang harus menghemat energi juga. Selain itu kita juga mungkin pertimbangan waktu juga yang ada kebijakan untuk mempersingkat dalam tanda kutip mengurangi satu SKS-nya itu 10 menit. Sehingga kalau 3 SKS berarti 30 menit kita ininya. Makanya durasinya akan lebih cepat. Hanya khusus untuk di bulan Ramadan ini gitu. Oke, saya lanjutkan tadi ya. Tradisi gotong royong, maka yang kemarin kita bahas bagaimana dalam rujukan group work is gitu istilahnya goal directed activity kan kita sepakatin kan kemarin. Nah, dalam konteks Peksos makanya sangat aneh kalau orang hidup itu soliter. Orang hidup tuh sendiri, nggak punya temen, nggak apa ya? Ya, ya dia nggak bakalan hidup namanya kalau sendiri di kuburan aja gitu kalau sendiri. Nggak usah jauh-jauh. Kita masing-masing duduk hari ini aja. Yang cewek misalnya pakai jilbab, pakai baju, saya pakai baju batik, pakai rok, pakai sepatu segala macam. Kan nggak mungkin saya bikin jilbab sendiri, pasti melibatkan orang lain yang create itu gitu. Termasuk misalnya nanti saat kita buka puasa juga, apa yang kita makan juga merupakan proses panjang dari keterlibatan orang lain gitu. Inilah esensi dari group work. Nah, dalam konteks ini nanti Gufron sambil langsung bikin link kan ini ya, saya minta tolong ya. Apa namanya? Tadi misalnya apa yang ada di 2 video menggambarkan ada masyarakat yang secara turun-temurun nanti Isan kasih linknya ke saya atau Gufron WA saya ya, Gmeet-nya ke WA. Oke, sudah Isan. Tapi ini saya sekaligus ngetes Zoom-nya sampai habis dulu aja. Nah, katanya 10 menit, bener nggak 10 menit? Kadang-kadang orang kan kalian pasti punya pengalaman saat salah satu keluarga kalian lagi acara nikahan atau kematian. Ya, di keluarga kalian atau tetangga kalian yang itu ujung-ujungnya banyak yang harus disiapkan. Misalnya menyiapkan konsumsi, menyewa tempat, belum dekorasi yang dengan segala tenda dan alat prasmanannya segala macam. Yang itu semua jika diakumulasi kebutuhan hajatan itu, makanya orang itu sampai habis-habisan. Ada yang kalau di kampung nih sebelum hajatan sampai jual tanah, sampai jual kebun istilahnya, sampai jual kebo misalnya, sampai jual emas hanya untuk modal menginikan. Nah, ada orang yang memang secara sukarela atau secara sadar bahwa saat menikahkan anaknya dengan hajatan besar-besaran. Kalau nggak salah dulu ada artis yang sampai 7 hari 7 malam, ada yang 3 hari 3 malam, ada yang sehari semalam. Sekarang kan kalau udah ala kota cukup 2 jam kan resepsi nikah itu.
Semakin ke sini kan dikemasnya sedemikian rupa gitu. Dulu tradisi yang barusan kita lihat di mana di video tentang rewangan, kemudian satu lagi apa tadi Sanoman itu Sinoman tadi itu karena kita harus menyiapkan sekian ribu, misalnya kalkulasinya kalau yang diundang 200 orang, siap-siap yang hadir 400, 2 kali lipat gitu. Karena nanti dia bawa suaminya, ya bawa anaknya, belum bawa anaknya 3 misalnya. Berarti konsumsi yang kita hitung tidak bisa dihitung jumlah undangan yang dikirim. Gitu. Tapi kita harus melipat gandakan jumlahnya. Kalau yang diundang 500 ya siap konsumsinya 1000. Itu rumus kalau orang hajatan. Nah, bayangkan kalau kita di desa harus mengeluarkan berpuluh-puluh juta bahkan ratusan juta di hanya 1 hari. Nah, maka muncullah tadi itu Sinoman. Saya tadi tuh sempat wawancara ke Bude yang bantuin di rumah saya. Sebetulnya Sinoman itu bentuknya apa, Bude? Ya itu nggak hanya ini, Bu, katanya nggak hanya pas lagi di hari H bantuin. Kan kalau di kota mah bayar kan, sewa tempatnya bayar, pramusajinya bayar, apa namanya, sewa bajunya bayar, semua bayar. Nah, kalau di kampung enggak, Bu. Misalnya kalau kita butuh telur untuk salah satu menunya, telur balado misalnya butuh 50 kilo misalnya. Nah, ada orang yang nyumbang telur tuh. Nah, 50 kilo itu pasti orang yang nyumbang tadi itu hajatan, kita harus ngembaliin 50 kilo telur. Itu contoh. Nanti ada juga, Bu, misalnya dia mau nyumbang 50 ekor ayam. Nah, pas nanti dia hajatan itu dia harus kembali yang 50 ekor ayam itu. Atau ada juga, Bu, yang nggak berbentuk barang, misalnya pas hajatan dia nyerahin uang cash misalnya 10 juta. Nanti pas si orang yang tadi ngasih cash 10 juta, pas dia hajatan, pokoknya nggak mau tahu, dia harus kembali uangnya 10 juta. Gitu. Itu sinoman. Nah, tentu ini meringankan karena kan dia ngebalesnya kan nggak bareng. Misalnya kayak saya misalnya yang nyumbang ke saya kan saya tinggal ngembaliinnya ke ini mungkin di bulan Mei, yang ke ini bulan Agustus, yang ke ini bulan September mungkin, yang ke ini bulan Desember. Nah, itulah yang disebut meringankan. Nah, ini gotong royong tradisi salah satu yang ada di budaya kita. Legitimasi budaya itu yang menjadi klaim bahwa mengapa social work with group ini penting gitu. Saya coba share screen ya. Mudah-mudahan benar ininya. Mbak, nanti sampai sementoknya aja baru kita pindah ke Jimmy. Nih, landasan teori budaya, ada teori dan budaya, metode grup. Ini satu lagi sebetulnya agama. Nah, ini teorinya. Ini yang remedial, penyembuhan. Adalah bentuk grupuk yang didesain untuk memperbaiki atau menyembuhkan suatu disfungsi sosial. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengatasi atau memperbaiki masalah. Kita sebutnya sebagai social control group work dan therapeutic group work. Minggu yang lalu udah saya kasih contoh model remedial itu kayak kalian itu asumsinya kalau di kelas dulu waktu SD. Atau kalau saya nggak memperlakukan remed itu di kelas karena akan capek di saya, capek di kalian. Misalnya kalau dapat nilai 80 minimal A, kemudian kalian dapat nilai misalnya 70, taruhlah misalnya 65, harus diremet tuh gimana caranya minimal dapat 80. Nah, itu kan berarti penyembuhan. Nah, termasuk orang ini kan disfungsi sosial. Kan kalian suka dengar kan istilahnya dia kurang 1 on gitu kan. Sarafnya hilang 1 kan suka gitu kan. Nah, ini disfungsi sosial. Nah, ini remedial perspektifnya. Nah, dalam konteks social work with group, kita mau mengacu pada perspektif ini, gitu, pada teori ini, bahwa kenapa kita mau membuat terapi kelompok, kenapa kita bikin kelompok penyembuhan, tujuannya adalah untuk tadi itu remedial. Resiprokal itu dikenal juga dengan orientasinya bersifat transisional yang menjembatani perspektif remedial dan perspektif tujuan sosial. Nah, ini biasanya ini salah satu contoh yang saya tulis untuk mengatasi masalah yang dihadapi hidup seperti mereka yang terlibat dalam upaya penyembuhan masalah kecanduan narkoba. Ini ada codependency group work, ada organization group work, ada self help. Self help itu adalah kelompok swadaya ya.
Yang resiprokal itu sifatnya nggak permanen. Kelompok yang sengaja dibentuk oleh yang lain udah gabung semua lagi belum? Sudah Belum 30 orang? semuanya. Belum Sudah semuanya. 30 orang? Ya, belum semuanya. Belum semua. Nah, Ya. cuma saya agak lupa-lupa lagi nih, presentasikan sekarang seluruh layar Anda. Ini bukan? Yang saya presentasiin apa? Nah, saya lupa nih. Untuk mulai pengunjung yang bergabung dari luar organisasi, buka daftar. Abaikan. Ya. Nah, tadinya saya kirim aja kalian yang ini ya. Saya agak lupa nih. Hentikan presentasi. Presentasi kan harusnya. Presentasikan sekarang. Seluruh layar, gitu kan? Pilihannya kayaknya yang kedua, Bu, yang kayak ada. Kan tadi Bu yang pertama itu. Nah, berarti saya hentikan dulu. Iya, hentikan dulu. Terus pilihannya yang kedua. Habis itu Ibu buka materi Ibu. Maksudnya, opsi lainnya. Iya. Hah? Pas presentasi kan ada 3 pilihan, Bu. Cuma Pertama, satu punya saya. oh cuma satu. Presentasikan terus cuma tulisannya seluruh layar Anda. Saya kasih ke Ihsan ya materinya ya. Saya kasih ke Ihsan deh. Nah, di laptop lagi. Bentar. Sebentar. Wait. Oke, materi udah saya kirim ya. Yang share screen kalian ya, yang share materi ya, baru saya menjelaskan ya. Saya udah kirim ke Ihsan. Kok punya saya cuma muncul ini ya, Syafira? Siapa tadi yang nyaran saya? Presentasikan. Dia cuma pilihannya seluruh layar Anda tuh. Coba Habis itu Ibu buka materinya, Bu. Langsung buka materinya aja. Nggak buka meet-nya lagi. Kata Ibu. Iya, jadi ketika Ibu buka materi Ibu, nggak bisa ngeliat kita di Gmeet. Ini. Muncul nggak? Iya, muncul Bu, udah. Oh, udah muncul. Bagus juga ya. Udah, Bu. Oh. Oh, tapi saya nggak bisa ngeliat kalian kayak Zoom ya. Iya. Ya, nggak bisa. Itu kekurangannya itu. Ya nggak apa-apa lah. Ya udah ini sampai mana tadi ya? Social goals, reciprocal udah ya, reciprocal udah yang transisi tadi. Sekarang social goals. Social goals perspektif ini merupakan metode pembangunan progresif, community development group work, social action, social movement group work dan lain-lain. Itu contohnya social goals. Artinya ketika kalian bersepakat melakukan kerja secara bareng-bareng dengan kelompok untuk melakukan misalnya pemberdayaan masyarakat, pengembangan masyarakat,
misalnya liberatory group work, misalnya kalian lagi kayak model kemarin WSWD ya, World Social Work Day, itu termasuk liberatory group work ya. Conscientization group work ini mensaintifikasi agenda apa yang relevan dengan misalnya kalian lagi praktikum, misalnya social action, misalnya kalian lagi di HMPS bikin demonstrasi atau petisi atau apa, misalnya social goals yang ingin kalian capai itu apa, misalnya social movement group work termasuk gerakan-gerakan sosial, misalnya gerakan membersihkan sampah, gerakan boikot membeli produk suatu negara tertentu, atau memboikot pelarangan dari asal negara tertentu masuk, kayak yang lagi heboh sekarang yang dari Israel misalnya, segala macam. Ini social goals. Artinya kalau kita cuma sendiri yang melakukan itu bukan group work. Kalau kita melakukan sama orang lain namanya group work. Ini lanjutannya persiapan ketiga social goal. Ya, oke, persiapan ketiga group work. Kita lanjutkan. Sekarang teori sistem ini selama ini kita pahami cocok hanya untuk yang social case work, yang sifatnya adalah individual, yang sifatnya adalah person to person. Tapi dalam konteks group work bisa juga ini dipakai. Social theory attempts to understand the group as a system of interacting elements. Ini bagus nih filosofinya. Artinya satu kelompok itu jangan dipahami sebagai orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi orang yang 1, 5, 6, 7 itu yang bergabung dalam satu elemen, dalam sebuah satu sistem. Kayak kalian nih, mahasiswa KESOS, ya yang sejumlah di kelas ini misalnya 53 orang, as a system, as interacting elements, ada ceweknya, ada cowoknya, ada yang dari Madura, ada yang dari Betawi, itu as a system. Kita nggak bisa melihat individualnya. Itu yang dimaksud mengapa ini relevan teori sistem dipakai dalam group work gitu ya, interacting elements sebagai as a system. Makanya kalau ibaratnya kalau udah ibarat sistem sepeda itu kan satu sistem. Kalau rodanya putus ya sepedanya nggak bisa jalan, istilahnya gitu. Sama nih kayak kelas nih, ketika zoomnya putus ya nggak jadi belajar. Nah, tapi kan ada gimmick. Nah, misalnya itu satu as system, itu as interacting. Oke, ini kan integration, ensuring that members of groups fit together. Misalnya gini, kadang-kadang kita dalam satu kelompok kan ada yang nggak match ya, ada yang nggak nyambung, ada yang nggak tune in, ada yang nggak in group, ada yang nggak in team kalau bahasa kita. Itu biasanya yang menjadi masalah tidak berjalannya sebuah kelompok. Teori psikodinamika juga bisa. Nah, selama ini kita anggap teori psikodinamika ini hanya cocok untuk metode yang sifatnya case work. Ternyata dalam konteks group work ini bisa untuk memahami proses intrasikis maupun pemahaman internal, untuk memahami pemahaman adaptasi, motivasi, serta relasi interpersonal. Misalnya kayak gini. Kan kita kadang dalam satu kelompok tuh beda-beda ya, pribadi teman kita. Ya. Yang satu motivasinya kuliah biar nanti gua kerja di mana, misalnya bisa juga dia motivasi kuliah karena dia malu semuanya di keluarganya udah apa misalnya, dan lain-lain. Nah ini yang tujuannya adalah relasi interpersonal untuk memahami. Ketika ada salah satu aja yang nggak kompak misalnya, kenapa dia kok nggak mau kalau lagi sahur bareng kok nggak mau gabung ya? Kenapa kalau dia misalnya diajak kuliah bareng nggak mau ya? Nah ini teori psikodinamika bisa dipakai. Kok dia kenapa ya nggak mau gabung? Misalnya. Kenapa ya kok yang itu suka menyendiri ya? Kok dia bikin grup dalam grup ya? Nah, ini teori psikodinamika itu. Karena kalau kita nggak paham seorang pekerja sosial memahami latar belakang secara pribadi dari anggota kelompok, ya nggak akan kompak gitu istilahnya. Grup cohesionnya nggak akan tercipta. Ini lanjutannya emphasizing. Ini susah juga ya kalau ganti ke Jimit ini. Jadi saya nggak bisa ngelihat mata kalian, nggak ada interaksi ya. Tapi kalian masih bisa lanjut saya ngomong, masih bisa dengar. Bisa, Bu. Bisa ya. Kalau gitu saya lanjut aja dulu ya materinya ya. Iya, Bu. Oke, emphasizing the here and now experience of group member. Nah, ini penting nih. Kadang-kadang kayak saya kenapa pas
kan kayak barusan nanya ke kalian. Orang susah untuk menjadi here and now. Here iya, saat ini saya ada di depan laptop bersama kalian, tapi now-nya pikiran saya nggak di depan kalian. Saya udah mikirin di dapur, saya udah mikirin apa namanya, nanti takjilnya apa, nanti saya masak apa. Nah, itu nggak here and now. Ada banyak orang saat ini di sini, tapi pikirannya di sana gitu. Saat ini mikirin ini, tapi kitanya di sana. Nah, ini penting. Ini adalah contoh penting bagi seorang pekerja sosial. Saatnya kita mengambil, merujuk, memahami teori psikodinamik. Oke, teori selanjutnya teori motivasi. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi sebagai penggerak, intinya menggerakkan tingkah laku seseorang. Kita harus merujuk teori motivasi ini saat kita misalnya melihat atau menyaksikan kenapa ada salah satu tim anggota kelompok kita yang ogah-ogahan masuk kelas, yang ogah-ogahan misalnya ikut kegiatan, yang malah putus di tengah jalan, nggak melanjutkan. Nah, teori motivasi ini membantu seorang pekerja sosial untuk mengarahkan perbuatan apa sehingga motivasinya itu muncul untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Oke, teori pembelajaran sosial ini social learning theory. Teori ini mengatakan bahwa orang dapat belajar informasi baru dan mencerah dengan cara melihat orang lain. Biasanya social learning theory ini penting untuk kita atau dipakai oleh anak-anak kecil. Makanya kalau dalam dinamika kelompok itu instruktur kelompok suka ngerjain kita kan dalam ice breaking itu. Nanti silakan kalau kalian mau pengalaman kalian di organisasi, baik di HMPS, di organisasi intra maupun di organisasi ekstra di kampus, apa yang dilakukan misalnya untuk mengetes konsentrasi. Kadang-kadang instrukturnya yang diikutin oleh kita secara refleks itu perkataan orang atau perbuatannya. Nah, ternyata dari berbagai aktivitas atau exercise yang dimunculkan dalam banyak ice breaking, itu orang itu kadang terkecoh karena misalnya kita pegang hidung, suaranya kan instruksinya pegang hidung, tapi si instruktur itu yang dipegang kaki. Nah, peserta pasti akan secara latah mengikuti gerakan dari instruktur karena orang itu yang dilihat bukan lagi perkataan tapi yang dilihat adalah perbuatan. Ini adalah observational learning yang biasanya orang sebut sebagai social learning theory. Jadi kalau kalian nanti misalnya dalam udah kerja kelompok melibatkan orang lain, misalnya buntu melakukan aktivitas kelompok segala macam, kalian bisa nengok ini teori pembelajaran sosial ya, social learning theory. Atau kalian misalnya sebagai ketua HMPS atau ketua kelas atau kalian sebagai ketua klub apa ya yang LSO atau apa, kadang-kadang marah teman-teman tepat waktu dong, teman-teman ini dong, marah-marah misalnya apa. Orang udah nggak peduli dengan ucapan kalian, tapi yang dilihat adalah tindakan kalian. Saat ngomong itu kitanya tepat waktu enggak. Nah, itu teori pembelajaran sosial. Nah, makanya kalau kita ingin dalam sebuah kelompok ini memberikan contoh, nggak usah banyak bicara, misalnya cukup aja dengan perkataan, cukup aja dengan tindakan. Kalian tuh nanti seperti itu gitu dalam memahami kerja kelompok. Oke, ini masih lanjut juga social learning theory. Kalian bisa lihat ini stimulus, operant conditioning, social learning theory dan lain-lain. Teori pertukaran sosial. Nah, kita udah belajar, semua udah belajar. Kita tinggal nge-refresh aja ya bahwa teori pertukaran sosial ini penting untuk kita tengok kembali relevansinya untuk kerja kelompok. Teori ini mengatakan bahwa seorang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhan. Misalnya kayak gini nih. Kadang orang kan pamrih, aku mau hadir ke pertemuan itu asal dapat apa nih. Nah, bagus nih sekarang anak-anak nih di organisasi. Ini saya kira ini kalian pasti belajar teori pertukaran sosial. Aku datang tapi aku dapat apa? Aku nyumbang aku dapat apa? Sampai di gitu. Pasti ini mereka udah belajar teori pertukaran. Kalian bisa belajar dari funder-funder internasional ya seperti UNICEF, Save the Children, yang base-nya adalah United Nations, itu mereka ketika memberikan brosur berdonasi, mereka pasti ngasih merchandise. Nah, bagus nih, saya diundang beberapa kali di beberapa event mahasiswa, termasuk HMPS,
Kita itu nggak sekedar nyumbang kemudian hanya kwitansi, itu mah untuk masjid, pahalanya langsung dari Allah. Tapi kalau untuk event organisasi nggak bisa. Apa? Merchandise. Oke, kegiatan misalnya harga kaos ini sebetulnya 70.000, tapi dijual ke kita 100.000. Anggap aja 30.000 adalah untuk membantu. Ini kita belajar teori pertukaran sosial. Kalau kalian nanti mau running sebuah program, misalnya dalam kelompok, saat itu baik itu praktikum 1 atau praktikum 2, atau kalian nanti menjadi pengurus HMPS dan lain-lain, kalian bisa nengok nih teori pertukaran sosial. Karena orang akan hitung-hitungan, what I get, apa yang saya dapat. Kalau saya ngasih ini, atau I attend this, atau saya hadir ke sini, saya dapat apa. Nah, ini pertukaran sosial. Termasuk reward tadi itu. Dia ada yang nakal nih, coba sama Bunap nih, kalau hadir terlambat di absen enggak. Nah, itu teori pertukaran sosial. Kalau saya untung ruginya apa? Ya salah kan kadang DL kan istilahnya, ada istilah DL kan, derita loh gitu kan istilahnya. Ya salah lo terlambat. Konsekuensinya sebagai ruginya adalah ya berarti nggak di absen. Oh bagus nih, untung kamu ngerjain yang tugas individu, tugas kelompok kerjain. Oh berarti rewardnya, pertukaran sosialnya, oh Anda dapat reward, dapat ini. Itu contoh. Teori ekologi juga sama, kalian bisa ini. Mesosistem, ekosistem. Itu yang hampir sama dengan teori sistem tadi, as a system. Ini, groups are in constant interaction with their environment. Kalian memahami ini misalnya, kelompok kan kalian pasti ngebedain kan ciri-ciri mahasiswa Kesos, cara berinteraksi mereka dengan lingkungan di Fakultas Dakwah itu beda dengan prodi misalnya hubungan internasional di FISIP sana. Constant interaction dalam kelompok itu pasti akan tercipta, menyesuaikan dalam kelompok yang lebih besar gitu. Misalnya prodi manajemen dakwah yang ada di Fakultas Dakwah beda dengan prodi misalnya yang ada di Fakultas Dirasat Islamiyah. Paham ya? Oke, teori feminisme. Nah, ini apalagi kalau udah teori feminisme mengenai gender. Ya, ini harus kita tengok kalau saat kalian bekerja dengan kelompok yang misalnya kayak gini. Kalian boleh amati ya, ini lagi bahasa bercandanya misalnya. Yang lagi isu di kampus adalah misalnya formasi pejabat terbaru, misalnya jajaran rektorat UIN. Kalau dikaji dari teori feminisme itu nggak ada gender balance, gitu, nggak ada keterwakilan perempuan. Nah, kenapa? Kalian bisa belajar juga misalnya mencermati kalau kalian mau penelitian. Kenapa sampai lahir istilahnya pemberian kuota 30% untuk keterwakilan di DPR segala macam. Ini bagian dari pemaksaan sistem secara struktural. Nah, kalian harus tengok teori ini. Teori lapangan juga sama, field theory. According to Lewin, as a life space, it occupies a position relative to other object in this space. Ini yang kalau bahasa bercanda lapangan tuh maksudnya kita itu di sini ya harus memperhatikan lingkup kita di mana kita berada gitu. Ya. The unique contribution of field theory is that it views the group as gestalt, that is an evolving entity of opposing force. Oke. Intinya dalam sebuah kelompok itu masing-masing anggota kelompok punya peran yang sama yang saling mempengaruhi, saling mendorong, ada yang menarik. Kalau ini kayak orang itu kan yang satu menarik, yang satu mendorong, satu menarik. Itu adalah bentuk dari kerjasama. Itu landasan teori yang bisa kita ambil saat kita melakukan group work yang saya nilai relevan. Kalian bisa mencari artikel yang lain yang dinilai kira-kira dalam praktek relevan. Nah, misalnya apa? Nah, ini dalam agama ya sebagai landasan bahwa group work itu relevan selaras dengan ajaran agama kita. Ini termaktub ya dalam surat Al-Maidah kalau nggak salah, saya lupa, belum saya tulis di sini. Ini contohnya diartikan dalam surat ini, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair. Ini ayat dakwah nih, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan itulah orang-orang yang beruntung. Ini adalah group work. Kita harus saling dalam sebuah golongan itu kita harus saling menyeru.
Ya, jangan saling menjerumuskan, tapi harus saling mengingatkan pada hal yang baik-baik. Ini yang lanjutnya juga landasan agama ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syair min syairillah, ini yang artinya janganlah melanggar, tapi yang pasti adalah di akhir surat, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan. Nih. Wa an ta'udu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini yang saya kira cocok perintahnya, kita harus tolong menolong. Perintah. Nah, ini yang tradisi kerjasama yang tadi di beberapa YouTube yang masih Zoom tadi, gotong royong yang terjadi karena kita di lingkup di Pulau Jawa, maka yang saya contohkan misalnya tradisi Sinoman, tradisi Rewangan yang tadi termasuk Sambatan. Masing-masing punya makna bahwa saling tolong menolong itu dibutuhkan pada saat event tertentu, misalnya hajatan, misalnya sunatan atau kelahiran bayi baru dalam keluarga dan lain-lain. Nah, ini yang PR. Seharusnya habis ini saya share materi tradisi kerjasama dan gotong royong di suku Anda apa. Nah, nanti silahkan yang Betawi apa. Kalian boleh nulis di chat. Kalau di Jimit ada chat nggak ya, lupa saya. Di Sunda apa, di Sumatera apa, di Kalimantan apa, misalnya, atau di Aceh apa. Ini di Toraja misalnya contohnya Rambu Solo. Gitu. Ya, exit. Nah, gimana tuh? Udah exit berarti saya? Udah nggak ada materi ya? Hentikan presentasi. Ya. Jadi saya nggak bisa ngeliat kalian nggak bisa ngeliat saya tadi ya? Kita bisa ngeliat Kalian Ibu. bisa ngeliat saya nggak? Kita bisa lihat Ibu. Bisa, Bu. Tapi cuma bisa ngeliat materinya tadi. Enggak kelihatan Materi. muka Ibu kok. Oh, muka saya juga kelihatan juga. Iya. Oh, berarti gantian nanti kalau pas kalian presentasi kelompok, saya yang bisa ngeliat kalian. Oke, dari materi yang tadi, materinya udah saya kasih ke Ihsan ya. Intinya adalah kerja kelompok itu bukan hal baru. Kita punya landasan theoretical-nya, kita punya acuan budayanya, kita punya acuan agama. Maka gunakan metode group work ini menjadi salah satu pilihan dalam turut menyelesaikan atau mendampingi klien yang sifatnya adalah group work. Oke, silahkan jawab. Berarti kalian masing-masing random boleh kali ya. Yang di Betawi misalnya tradisi apa? Berapa menit lagi kita selesai? 10 menit lagi ya? 5 menit lagi. 14.30 kan kalau nggak salah saya tulis tadi. Biar saya langsung ke kelas B nanti. Kelas B berarti siapa nih nanti yang harus saya minta? Harus B ke Jimit berarti. Yang Betawi ada yang mau share pengalamannya atau tahu nama tradisi group work di masyarakat Betawi apa? Kalau bikin dodol itu mereka kerjasama nggak? Kalau mau hajatan ada kerjasama nggak mereka? Disebutnya tradisinya apa di Betawi? Kalian yang orang Betawi ada nggak ini? Orang Jaksel, which is nggak ada orang Betawi di sini. Ciputat Betawi tuh. Ada Bu, tapi saya nggak tahu Bu. Wadah. Apa Kalau tradisi group work yang cocok dengan group work yang dilestarikan dalam budaya masyarakat Betawi apa? bikin dodol juga gotong royong sih, Bu. Gimana konsepnya? Kalau tadi kan ada konsepnya kan? Apa tadi? Sanoman, Nyanoman, Sanoman. Tadi apa? Sinoman itu kan tradisi yang ada di di Jawa Tengah di saat kerabat atau tetangganya sedang misalnya hajatan untuk meringankan keluarga yang akan menyiapkan event apa. Apa Syafira? Kalau dodol apa? Nyumbang terigu?
Kalau dodol itu iya ngumpulin bahan-bahan pembuatan dodolnya gitu, Bu. Tumbangan. Iya. Ih, aku kok ada bunyi gosen sih? Terus juga ngaduk dodolnya tuh ganti-gantian gitu. Kan lama ya. Oh, dibagi. Iya, Oh, misalnya kayak lebaran gini nih. iya, Misalnya bikin 10 kilo. Terus dibagi. iya. Terus ngaduknya tuh bareng-bareng, Ngaduknya ganti-gantian. bareng-bareng. Iya, ganti-gantian maksudnya, Bu. Oh, ganti-gantian. Ini dosennya kira-kira dapat nggak ya dodolnya? Kalau bikin dodol dosennya kebagian nggak ya? Nah, kan dibagi-bagi tuh. Dibaginya kemana biasanya kalau lagi bikin bareng? Baginya ke saudara-saudara, tetangga juga, Bu. Oh, oke, dodol Betawi ya. Oke, Betawi pembuat bikin nama tradisinya apa? Kayak tadi itu loh, Sinoman, Rewangan, Solo. Namanya apa ya? Sekarang sambil Syafira memikirkan. Sekarang dari budaya Sunda. Tangsel tuh Sunda loh banyak. Kita dalam banyak hal kami menjalankan tradisi Sunda. Ada? Kalau kita mau hajatan, misalnya kita butuh uang 50 juta. Ternyata kita uangnya kurang cukup, terus kita minjem sebentar ke tetangga kita atau saudara. Itu ada istilahnya, ada tradisinya. Apa tuh? Sebenarnya sama kayak ini Bu, kayak Sinoman tadi, cuman kurang tahu namanya apa. Dila, kamu asalnya mana? Saya Cianjur, Ya tanya sama mama, kamu posisi di Cianjur apa di Ciputat? di Ciputat. Ciputat. Nanti pas mudik cerita, berarti PR ya. Masing-masing kalau pulang kampung nanti ini tradisi kerjasama. Kamu harus maknain, kembali ke rumus. Jadi ketika nanti saya balikin tanya, kalian harus kembali ke rumus yang kemarin, teori yang kemarin. What is a group? A group is, gitu kan. Goal directed, kemudian two or more people, toh. Jadi nggak mesti tradisi itu dilestarikan kalau ini nggak sekampung, nggak juga. Kalau ditradisiin oleh keluarga besar, misalnya kalau seanak keturunan Haji Maung misalnya di Betawi itu siapa yang terkenal? Atau kalau di Cianjur seanak keturunan Abah Anom siapa misalnya, itu boleh. Ya, tradisi yang dilestarikan dalam kelompok. Oke. Mana lagi? Ada yang orang Madura? Ada orang Padang di sini? Ada tradisi apa? Aceh? Aceh itu ada loh, cuma saya nggak mau nyampein. Aceh saya baca di Google itu ada. Ada tradisi kerjasama juga. Ada? Apalagi yang kalian tanyain? Saya absen aja dulu ya. Sambil kalian ini ya, menyiapkan ininya. Afwa Khairi ada? Hadir Bu. Ershanda? Hadir, Bu. Gufron? Ada ya tadi ya? Muhammad Naufal Sunni? Al-Kahfi? Hadir Bu, hadir. Putri Pravinda Ababil? Hadir, Ibu. Susi Similikiti? Hadir, Susi Bu. Stifaragus? Hadir, Maaf ya Ibu. Sus. Syafira Az-Zahra? Hadir, Bu. Widya Listamala? Hadir Bu. Ade Rahman Salsabila? Hadir Ibu. Agifa Ratunadani? Hadir, Bu. Amelia Putri Oktaviani? Hadir Bu. Dea Ambarwati? Hadir, Bu. Dila ada ya barusan ya, Dila, Dodol. Dita Ardiani? Dita? Bu. Fadila Aulia? Hadir Bu.
Jihan Mudrika, Hadir, Bu. Muhammad Ihsan, Hadir, Bu. ada ya. Nisrinah Mumtaz, Hadirah, Bu. Nurdian Anggraini, Hadirah, Bu. Pisca. Hadir, Bu. Ada Pisca. Hadir. Hadir. Raisa Nariswari, ini kalau satu layar gini nggak bisa kayak Zoom ya? Nggak bisa di itu galeri gitu ya? Ya Allah, berarti kita harus langganan dong. Syafa Titania, Hadir, Bu. Sifana Nur, Sifana ada nggak? Sifana nggak ada nih. Nggak ada ya? Final call. Sivana join, Bu. Mungkin itu. Tidur. Kalau nggak denger tidur kali. Mana? Ini susahnya Jimit kan nggak bisa kayak Zoom. Masih saya tandain nih Sifana nih. Tidur nih, kalau tidur sama aja nih. Evan, Aldi. Evan, Hadir, Bu. Ihsan. Ihsan. Hadir, Bu. Adam Hadir. Faros. Adam. Hadir, Faros. Bu. Hadir, Bu. Soalnya minggu yang lalu nggak hadir ya. Sama Muhammad Muhlas. Muhlas ada sekarang? Hadir, Bu. Salsabila? Sal? Ibu. Hadir, Ibu, hadir. Ibu, maaf, Reza Nariswari hadir, Ibu. Tari ada ya. Wahdah? Saya, Bu. Lisa? Hadir. Blackpink? Bisa Raihan hadir, Herlambang? Bu. Iya. Saya tahu gara-gara karena viral itu Lisa Blackpink. Kaisa Nabila? Bu, saya Rena Ramang hadir, Bu. Hah? Rena Ramang hadir. Raihan Herlambang? Iya, tadi setelah Lisa. Iya, udah saya